Oke, Kopiku sendiri didirikan pada tahun 2018. Ya, kita komitmen kita adalah untuk menciptakan suatu produk yang healthy coffee product, karena kita di produk saat ini untuk kopi itu tidak, menurut saya tidak sehat, gitu ya. Dan menurut orang-orang juga tidak sehat karena menyebabkan diabetes, gitu. Nah, kami hadir di semua media sosial dan marketplace saat ini, marketplace lokal. Kemudian produk kami ini main produk kita ini kopi hitam tanpa ampas seperti yang ada di meja Bapak Ibu, dan ini adalah produk turunannya. Nah, kemudian untuk funding kita membutuhkan 424 juta. Dengan skema adalah kita memberikan keuntungan 11% per tahun dengan skema pinjaman. Begitu. Tentang Kopiku sendiri, bahwa Kopiku ini adalah sebuah perusahaan yang kita bergeraknya di bidang beverage ya, dengan spesialisasi kopi hitam tanpa ampas. Jadi kopi kami ini spesialisasinya adalah kopi hitam tanpa ampas, tanpa gula. Jadi kalau diseduh larut semua gitu ya. Dan kita menciptakan juga produk turunannya, yaitu 2-in-1, 3-in-1 cappuccino. Nah, kita berdiri tahun 2018 dan efektif beroperasi di 2020. Kopiku ini berdiri dari basis saya sendiri sebagai owner atau founder, bahwa saya adalah penderita diabetes, tapi saya suka minum kopi. Nah, saya prihatin bahwa di kopi di masyarakat itu semua ada kandungan gulanya, which is gula itu sangat jahat, lebih jahat daripada gula putih biasa. Sehingga saya menciptakan produk yang bisa saya konsumsi sendiri dan saya suka begitu. Gitu. Nah, kami memiliki legalitas NIB, PRE, halal dan tanda daftar merek. Dan saat ini penjualan kami melalui online di semua marketplace kita ada, offline juga ada. Cuman memang porsi online kita lebih besar daripada porsi offline kita. Boleh dicek di Instagram, di marketplace kami juga ada. Bisnis konsep kita yaitu kita tidak langsung dapat dari petani, tetapi petani ini menghasilkan biji kopi, dia supply ke pabrik. Pabrik ini yang mengolah sehingga kopi itu menghasilkan ekstraksi jadi kopi hitam tanpa ampas. Nah, saya penikmatnya, ya, jadi saya mendapatkan supply dari pabrik berupa langsung kopi hitam tanpa ampas. Nah, kemudian ada bahan-bahan lainnya, yaitu creamer, bahan tambahan lainnya, cocoa dan lain sebagainya. Jadilah produk yang kita produksi kita dan kopi hitam, kemudian tambah creamer, tambah susu, itu jadinya kopi yang kopi tambahan itu, value-added itu. Nah, customer kita B2B bisa, yaitu reseller, white label, dan kafe-kafe kekinian dan industri kopi, cake, atau ice cream. Kemudian kalau untuk B2C, kita ada sistem dropship dan kita ada penderita diabetes yang masih ingin ngopi, jadi sama seperti saya, atau pekerja kantor yang ingin ngopinya praktis, jadi nggak perlu pakai mesin apa gitu ya, espresso gitu ya. Dan peminum kopi yang ingin tetap memperhatikan kesehatan. Oke, ini CV Presi adalah perusahaan keluarga ya, jadi kita berbentuk CV dan kita bergerak di bidang serbuk minuman yang didirikan oleh saya dan sebagai direktur dan bersama suami. Ini saya dan ini suami saya. Kemudian untuk kompetitor kita adalah memang brand-brand besar ya. Jadi di sini ada Torabika, Nescafe, Kapal Api, Indrako, dan di sini kami Kopiku sendiri. Nah, memang semuanya sudah lama berdiri, kita baru 2018, tapi kita value proposition kita adalah ini 100% kopi tanpa ampas, tanpa gula, kekuatan kita, dan dapat diseduh dengan air dingin dan aman untuk lambung. Ini berdasarkan testimoni para customer kami. Untuk performance and growth plan, ya, kita berdiri di November 2018. Kita waktu itu masih berjualan banyak kopi begitu ya, berjualan banyak kopi dan pemasaran kita masih terbatas aja, Instagram gitu ya. Tahun 2002 dan 2022 itu momentum kita adalah pas waktu pandemi.
Kemudian tahun 2023 kita melayani maklum untuk mas customer, kita masih di live streaming, digital marketing dan sebagainya. Omset per tahun kurang lebih 1 M. Nah untuk 3 years outlook-nya kita tahun 2025 ini kita memperkuat brand kita, kemudian 2006 ini kita memulai pasar offline. Jadi memang ya kita basicnya online, jadi offline-nya kurang tergarap, sehingga tahun 2026 kita ingin menggarap pasar offline, dan kemudian tahun 2027 nih kita ingin menghadirkan Kopiku di luar negeri. Itu 3 years outlook kita. Kemudian untuk expansion kita itu kita ingin memaksimalkan penetrasi pasar nasional ya, dengan membuka toko cabang seperti kita rencananya pakai fulfillment yang mungkin lebih praktis gitu ya, dan membuka toko cabang di sana secara offline. Dan kita ingin di Jawa Barat banyak. Kemudian kita ingin membeli sebuah mesin saset untuk pemaksimalan penampilan, dan kemudian kita juga memulai kampanye offline ya. Nah, ini adalah financial performance kita di ini yang 2021, 22 sampai 23 ini adalah financial report kita secara nyata. Nah, kemudian tahun 2024 ini, nah diharapkan setelah ada investasi mesin, pendapatan kita naik di angka ini 2,3 M ya. Nah, skema funding kita adalah kita ingin di operasional semua. Jadi kita invest di sumber daya manusia, kita invest di mesin dan sewa kantor, karena memang saat ini kita masih memakai rumah sendiri ya. Jadi ini adalah skema kita, marketing offline dan marketing online. Ini level supervisor, level staff, kemudian ini sales di level operator. Kurang lebih anggaran yang dibutuhkan adalah 424 juta. Funding skenario yaitu bank atau mungkin lembaga pendanaan yang lainnya itu memberikan skema pinjaman kepada Kopiku dengan bunga yang rendah. Kemudian Kopiku membelanjakan uang tersebut untuk sesuai tabel membeli mesin, sewa kantor dan rekrut SDM. Kemudian CP Presi Kopiku mengembangkan skema pinjaman membayar utang berdasarkan sharing keuntungan penjualannya setiap tahunnya. Ini adalah funding summary kita. Proyeksi nilai penjualan kalau disetujui ini kita omsetnya 2,3 dengan keuntungan funder sekitar 11%. Payback periodnya 1 tahun. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendengarkan presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke Mbak, kita berikan plus. Tadi sampai 20 juta ya? 424 juta. Sudah menjadi customer Bank Mandiri? Belum. BRI? Sudah punya pinjaman? Belum. Kita sama sekali belum punya pinjaman dari bank atau lembaga pendanaan lainnya. Semua masih modal sendiri. Ya, bootstrapping ya. Iya. Mau pilih BRI atau BRI? Kalau boleh meminang sih meminang BRI. Oke Mas. Udah. Beli cumi sama teri. Silvi cocoknya sama BRI. Baik, terima kasih Ibu. Kalau tadi kan di angka 420 dan kemudian kalau saya lihat untuk Covid Ibu setelah adanya proyeksi penjualan di angka 12, maksud saya kan kami bisa masuk ke situ. Jadi kalau boleh setelah ini nanti coba nanti saya bikin tahu bidang lagi, kemudian kita siap untuk ini Bu, untuk mencoba kebutuhan Ibu seperti itu. Kalau ada proyeksi tadi, itu aja Bu. Semoga sukses. Terima kasih Terima kasih. Pak. Oke, saya teruskan lagi. Baik. Tadi sudah dikasih pantun nggak ditutup ya?